Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, terima kasih ya Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung ya di pagi yang sangat indah ini ya. Mari senantiasa kita berucap syukur ya karena di pagi yang indah ini kita masih diberikan kesempatan ya dalam menghadiri GB Talk Forstat. Alhamdulillah kali ini kita sudah sampai di season 2 ya, episode 5 dengan tema peran statistika pada epidemiologi dalam mengidentifikasi status gizi ya. Perkenalkan, nama saya Ramya Ramawati, saya dari Universitas Bengkulu. Nah, kalau di season 1 yang lalu, itu kita sudah menyaksikan narasumber dari Kalimantan, kemudian Sulawesi, dan juga Jawa. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, sangat istimewa ya, kita kedatangan narasumber dari Pulau Sumatera, yaitu Profesor Dr. Zurnila Marlikesuma dari Universitas Syah Kuala. Alhamdulillah, beliau sudah bergabung bersama kita di sini. Nah, baik, jadi dalam 45 menit ke depan ya, insya Allah kita akan lebih kenal beliau lebih dekat gitu ya, dan juga mengetahui bagaimana perjuangan beliau untuk mendapatkan gelar akademik tertinggi ini ya, dan juga tentunya ya mengenal bidang riset yang beliau tekuni dan apa mimpi dan harapan besar beliau ke depannya. Baik, silahkan ya stay tune di GB Talk, Bincang Guru Besar Forstat Indonesia. Baik, ya itu dia ya bumper dan juga Mas Postat kita. Nah, alhamdulillah ya sudah hadir di sini Bu Profesor Dr. Zurnila Marlikesuma ya. Mari kita sapa dulu beliau. Ya, apa kabarnya nih Bu Zurnila? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Mungkin Bu Alhamdulillah. Ramya panggil Bu Lili aja ya, kayaknya Oh, biar lebih lebih apa? Nggak panjang gitu kan, enggak panjang ya? Oke. mengurangi waktu 30 detik. Oh gitu. Iya, hemat ya. Baik, Hemat. jadi saya panggil Prof. Lili gitu ya. Oke, Boleh. boleh ya. Baik, nah seperti kata pepatah ya, Prof. Lili ya, tak kenal maka tak aruf ya, tak kenal maka kenalan gitu ya. Gitu ya. Nah, biar lebih akrab lagi nih. Nah, silakan Mm-mm. mungkin Prof. Lili untuk memperkenalkan dirinya. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Waalaikumsalam. pagi untuk semua tim yang sudah hadir di acara GB Talks hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Secara singkat mungkin Ya, nama saya lengkap tadi udah diperkenalkan oleh Bu Ramya. Bu Ramya ini bestie saya juga, jadi saya nyaman aja nih. iya. Kayak lagi ngerumpi aja nih sama Bu Oh Ramya gitu. gitu. Jadi nama Ya. saya panjang ya, Zurnila Marli Kesuma gitu. Ada 3 suku kata. Mungkin dulu almarhum ayah saya kepingin saya bisa jalan-jalan ke Amerika. Jadi gampang kalau bikin paspor kali kali gitu ya. Nah, saya biasa dipanggil Lili. Eh, saya salah satu staf atau dosen di jurusan Statistika FMIPA USK Universitas Syah Kuala di ujung Pulau Sumatera di Banda Aceh. Jadi kalau Bapak Ibu belum pernah ke 0 kilometer Hmm. Indonesia, itu berarti belum 100% jadi warga negara Indonesia. Berarti. Oh gitu ya. Harus ke Sabang dulu untuk sampai di 0 kilometernya Indonesia. Mungkin itu ya, yang apalagi yang lain yang Buraya Oh iya, untuk persiap ya pengen tahu nih S1, S2, S3-nya ini di mana ya, Bu Oh Lili iya, ya, baik. Ibu Lili. Ya. Saya sebenarnya kan asli Putri Aceh nih ya. Oh ya, Puan oke. Aceh yang tidak pernah merantau, jadi SD, SMP, SMA saya di Banda Aceh. Kemudian di S1, kemudian saya itu melanjutkan studi ke statistika ITS. Sebenarnya Hmm. enggak tiba-tiba begitu saja. Jadi waktu SMA saya tuh lulus PMDK sebenarnya masa itu di Oh iya. Teknik Kimia Universitas Syah Kuala. Tapi kemudian ada Oh, program karena kita sedang persiapan MIPA waktu itu, maka rektor kami saat itu yang sangat visioner itu mengajak putra-putri terbaik mereka untuk mengikuti atau bergabung di persiapan dosen MIPA yang akan disekolahkan di ITS Surabaya. Ada kerjasamanya waktu itu. Sehingga saya kemudian dari Teknik Kimia Unsiah atau mm-mm. USK sekarang melanjutkan ke USK. ITS Statistika ya tahun Oh 1988. iya. Kemudian setelah itu kembali 94 saya menjadi dosen gitu ya karena apa namanya memang sudah terikat ikatan dinas sudah menjadi dosen dan saya suka. Kemudian 2000 balik lagi ke ITS untuk melanjutkan S2. 2002 saya selesai S2, kemudian balik lagi ke apa namanya WSK ya, jadi dosen, sempat mendampingi Prof. Yzir waktu itu menjadi Oh, sekretaris jurusan. Jadi kami awalnya kan dari matematika ya, mm-mm. kemudian Iya. terbagi menjadi 3, awalnya informatika dulu nih yang memisahkan diri, kemudian statistika karena memang udah cukup sumber daya saat itu. Jadi kami baru tahun 2013 lah menerima mahasiswa di jurusan statistika atau prodi statistika. Kemudian kalau dikatakan ini sambilan nih Bu Ram ya. Kalau dikatakan bahwa rezeki itu tidak hanya pada harta benda, itu ternyata benar sekali. Jadi Oh, circle kita, iya. lingkungan ya, kemudian saudara, teman, sahabat dan di mana kita hidup itu adalah sebuah rezeki yang luar biasa dan saya merasakan itu. Jadi karena kami semua itu di statistika masih bisa dibilang baru lah. Yang paling senior itu level Prof. Yzir dan Pak Saiful Mahdi. Kemudian di bawah beliau 1 tahun saya. Jadi kami termasuk yang paling senior di statistika saat ini ya. Oh, Dan supporting teman-teman karena kami hampir semua itu berasal dari ITS waktu itu sama-sama kuliah beda 1 2 tahun. Jadi supportnya mulai dari kuliah dulu ya. Kalau dapat nilai jelek saling mendukung sampai sekarang kita saling mendukung, mensupport. Jadi Prof. Yzir termasuk salah satu yang sangat mendukung kami untuk terus maju gitu ya. Jadi kalau misalnya yang lain tuh kan apply ya, bikin bikin form apa aplikasi buat S3 dan sebagainya, saya enggak. oh, Jadi cuman bisa gitu base ya? networking aja gitu kan. Lucu juga ceritanya. Saya waktu itu sedang, biasalah ibu-ibu ya, sedang healing pangkas rambut di salon gitu. Sedang di ini salah satu salon pangkas gitu, tiba-tiba provisor telepon. eh, Mau sekolah nggak S3 gitu kan. Saya bilang, "Hah, apa ini?" Saya merasa nggak perlu sekolah lagi waktu itu. Umur saya udah 39 ya. Kemudian anak saya waktu kecil juga masih sakit. Saya pikir, ah enggak lah, nggak usah sekolah lagi lah, udahlah gitu aja kan. Terus tiba-tiba Prof. Ijazah bilang, coba pikirkan kalau memang mau sekolah besok pagi ke salah satu hotel ketemu dengan Prof. Siap Firasak waktu itu ya. Ketemu dengan Prof. Beliau, lakukan interview. Kalau memang oke silahkan berangkat ke Thailand. Kan beliau gitu. Saya masih ragu ini beneran nggak sih, orang saya masih biasa aja gitu kan. Lagi santai-santai. Kita diskusi dengan suami, kata suami, oke Bismillah coba deh.
Jadi dalam kondisi anak saya masih sakit, yang tidak saya tidak tidur, anak saya baru tertidur jam 7 pagi dan saya harus meeting dengan profesor jam 8 pagi. Itu subhanallah benar-benar sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan akan sukses gitu kan. Jadi antara jam Iya, 7 jam 8 itu saya tidak mempersiapkan apa-apa. Bayangan saya, wah ini dites apa ya? Mungkin iya. modeling segala macam, regresi, no I don't know anything. Nggak ada waktu, bismillah aja. Saya pergi, ditemani Prof. Hijir waktu itu juga, gitu. Tapi udah nggak apa-apa. Setelah diantar sebentar, beliau pergi. Saya tinggal sendiri di lobi, gitu kan. Nggak lama kemudian keluar seseorang yang saya tidak bayangkan dia seorang profesor besar, gitu. Saya bayangin beliau ini siapa kali gitu ya, tamu tamu hotel siapa kali gitu ya, dengan tas kain yang ditentengnya di bahu, dengan pakaian yang sangat sederhana, dengan topi, benar-benar very humble. Kemudian beliau bertanya, kamu Zurnila? Iya betul gitu. Oh saya Vira Sakdi dari PSU. Oh iya gitu. Oke terus mau kamu saya tunjukkan sesuatu? Saya udah gemetar apa nih yang ditanya gitu kan. Kemudian beliau membuka laptopnya dan menunjukkan saat itu R masih nggak ada yang tahu lah. Nobody know saat itu saya pikir ya. Saya belum tahu apa-apa tentang R. Jadi beliau membuka laptopnya, kemudian menunjukkan bagaimana cara kinerja si R itu. Kamu tahu kalau kita ingin melakukan modeling begini sangat mudah. Ini lihat ini visualisasinya something seperti itu. Dan kemudian saya menjawab, oh iya menarik Prof. Saya tidak pernah bayangkan ada software yang bisa sangat interaktif dan sangat baik gitu saya bilang kan. Dan beliau cuma bertanya, kamu berminat dan suka? Iya Prof, saya berminat. Oke, welcome to PSU. Udah Waduh, gitu aja. semudah itu ya. Semudah itu, subhanallah. Welcome to PSU. Saya sampai, Masya Allah gitu ya. Umur saya 39 tahun, waktu apa masih Iya. bisa sih sekolah gitu ya. Udah, akhirnya begitu aja. Akhirnya saya melanjutkan ke Prince of Songkla University. Yang lucunya dan agak unik menurut saya, S1 S2 itu kan di bawah ITS ya, artinya teknologi, optimasi dan sebagainya, sistem proses. Kemudian S3 saya itu di Faculty of Medicine. Jadi saya Oke. di Prince of Songkla University itu di epidemiologi unit. Kenapa milih di situ? Karena memang kebutuhan kami saat itu adalah ke biostatistik. Jadi Hmm. epidemiologi unit itu kalau kita lihat semua memang basicnya ke biostat gitu ya. Maka kadang-kadang aneh juga kalau saya ngajar saya dipanggil dokter gitu karena mereka pikir saya dokter gitu. Padahal kan saya statistician. Udah begitu ceritanya sampai akhirnya Wah, saya bisa melanjutkan S3-nya di PSU. Gitu Bu Ramya. wah, luar biasa nih. Ini hal yang baru nih, tanpa Iya, tes gitu. Kan biasanya kan kita sibuk dengan bahasa Inggris, tes iya, macem-macem kayak iya gitu ya. betul, betul. Proposal juga harus dinilai. Ah, ini tiba-tiba langsung welcome Iya, kayak gitu ya. welcome to PSU. Udah gitu aja gitu. Luar Tan biasa ini dan jadi, ya itu jadi harus betul-betul sebulan kemudian harus berangkat. Jadi saya sempat sebelum berangkat itu saya bawa anak saya dulu ke Penang untuk operasi dan sebagainya sampai dia sehat. Umur anak saya waktu itu masih 2 tahun kurang 2 bulan. Itu memang perjuangan luar biasa. Mungkin buat ibu-ibu, adik-adik yang masih muda, kalau Anda bisa kuliah sebelum Anda berkeluarga dan punya anak, terutama ibu-ibu tuh lebih baik. Tapi menurut saya, yang lain adalah kebaikan yang saya alami, gitu kan, Bu Titin. Iya ini Bu Bu Titin aman. bilang saya lulus 52 tahun. Wah, luar biasa. Saya 45 ya, berarti masih agak-agak mendingan gitu ya. Nah, jadi kalaupun kita punya anak, bukan jadi penghalang. Saya itu malah menjadikan Hmm. mereka itu motivasi saya. Jadi akhirnya Wah, setiap saya ingat mereka gitu ya, saya harus cepat selesai, saya harus cepat. Nah, begitulah gitu kan. Dan syukurnya suami mensupport sekali dan beliau ready aja setiap kapan anak saya rindu dan mereka kan belum sekolah waktu itu, anak saya yang kecil, jadi dia akan datang untuk oh, memotivasi ibunya gitu ya. Cuma di sisi lain mungkin catatan juga buat saya nih, ibu-ibu ya. yang kebetulan sekolah di saat Anda harus mengemong anak juga, ada satu hal yang harus jadi catatan kita bahwa mereka itu eh, terpaksa masuk ke lingkungan kita, ya kan? Yang seharusnya mereka punya lingkungan sendiri. Maka dalam kondisi begitu kita harus sadari kita tidak bisa mengorbankan mereka. Jadi artinya gini, kalau misalkan mereka Bunda, adik kepingin ini gitu, usahakan bisa kalau dia memang sedang bersama kita. Kenapa? Karena di kita sekolah itu bukan permintaan dia.
Usahakan kita bisa melakukan itu di samping setelahnya tentu kita minta dia memaklumi. Tapi jangan cuma dimaklumi, udahlah nak, bunda sedang kerja nih, bunda sedang sekolah, jangan. Karena itu bukan yang dia inginkan. Saya kalau ingat tuh Bu Ramya ya, tapi alhamdulillah sekarang Iya, anak saya udah besar dan dia mensyukuri kalau ibunya iya, sekolah gitu ya. Tapi iya, iya. saat anak saya yang tua itu SD kelas 6, saya ingat banget. Itu saya Mm-mm. baru sekolah, ya saya pulang, terus dia protes, Bun, kenapa sih Bunda harus sekolah gitu? Kenapa sih Bunda harus kerja gitu? Abang senang lihat kawan abang. Kalau dia pulang ke rumahnya ada bundanya di rumah. Kenapa Bunda harus pergi? Itu betul-betul luar biasa kalau buat kita kan, ibu-ibu Iya ya. betul. Nah, cobalah dengan itu tuh jadi motivasi buat kita dan kita pelan-pelan memberi dia masukan. Sampai kemudian dia menyadari bahwa oke, tidak ada yang salah dengan itu dan itu bisa menjadi semacam spirit buat anak-anak saya gitu ya, buat mereka untuk bisa Mm-mm. lebih lebih maju gitu. Dan sekarang memang terlihat mereka lebih Bangga nyaman gitu ya, dan bangga. bangga ya. Heeh. Bangga alhamdulillah, tapi takut juga Bunda kalau abang nggak bisa profesor gimana gitu kan. Oh gitu. Padahal kan nggak ada urusan sebenarnya kalau buat saya. Terserah mereka mau jadi apa Mm-mm. gitu. Yang penting mereka berada di jalan yang benar itu aja udah cukup gitu ya. Iya, Dan yang membanggakan saya itu sebenarnya memang hal kecil, tapi buat seorang ibu ya mungkin kita semua merasakan itu. Yang mengisi video profile saya kemarin itu adalah anak saya yang paling tua. yang Jadi mengisi. yang mengisi video Eh, profile suara, oh, yang mengisi suaranya. suara itu Oh suara luar anak biasa. saya. Jadi itu sebuah Heeh, hadiah yang heeh. besar lah buat kita gitu kan. Nah, hal kecil Iya. begitu untuk kita yang sekolah atau kita yang bekerja itu harus menjadi sesuatu yang memotivasi kita gitu kan untuk bisa lebih dekat dengan anak-anak kita. Gitu. Mungkin gitu, Ya, Ibu luar Ramya. biasa ya. Ini buat katakanlah di sini ada ibu-ibu yang masih ragu, aduh gimana nih ninggalin gitu ya. Ini Ayo bisa jadi sekolah. ayah, ayah sekolah ya. Walaupun mungkin ya itu ya berakit-rakit ke hulu gitu ya. Jadi Oh iya berat benar, banget. Heeh. Iya, benar. Wah, luar biasa. Jadi memang Bu Lili ini memang sudah dari kalangan akademisi atau bagaimana? Suami, bapak dan sebagainya, eh orang tua. Suami saya ini ceritanya aneh lagi. Jadi memang kita nggak Hmm. tahu lingkungan ya. Ya. Suami saya tuh dulu sebenarnya profesional di Jakarta. Jadi saya malah sempat dapat teguran dari dekan waktu saya baru-baru 80% dulu karena bolak-balik saja ke Jakarta, balik lagi ke Aceh untuk ngajar, dapat teguran tuh dari dekan. Kamu masih mau menjadi dosen atau gimana? Ah, gitulah kira-kira ya dari almarhum Pak Damhuri waktu itu. Jadi suami saya waktu itu di Jakarta, beliau di salah satu petrochemical, bekerja di situ dengan posisi yang sudah cukup baik, kemudian bekerja lagi di chemical, perusahaan kimia dan seterusnya. Pokoknya beliau tidak tidak ada bayangan akan ke Aceh sama sekali gitu ya. Nah, kemudian eh, begitulah ceritanya sampai akhirnya beliau sekarang di Banda Aceh bersama-sama dan kami sama-sama jadi akademisi sekarang. Beliau di Iya. Teknik Industri dan Hmm. saya di Iya. MIPA, Statistika. Dan waktu kami Iya. S3, waktu saya PSU di S3 itu beliau alhamdulillah berkesempatan mendapat beasiswa dari Dikti waktu itu juga untuk melanjutkan studi. Awalnya beliau ada peluang besar untuk mengambil studi di Australia, tapi karena Hmm. istrinya di PSU ya istrinya minta PSU aja lah gitu kan. Oh iya. Jadi akhirnya beliau yang mensupport kami sama-sama sekolah setelah 2 tahun Mm-mm. saya lebih dulu dan beliau menyusul gitu kan. Akhirnya jadi akademisi itu satu sisi. Alhamdulillah. Kemudian ada yang Ya. menarik lagi, ayah saya Mm-mm. memang bukan dosen. Ayah Mm-mm. saya itu tapi pendidik. Waktu saya Iya. lahir tahun 69 ya, saya lahir 69. Awet muda, Saya Bu. tuh udah tua ya, 50-an lebih. Awet muda ini. Oh iya, ini karena di layar. Oh gitu. Tapi Nah, aslinya, kemudian ya, alhamdulillah gitu ya. Yang penting seneng aja. iya, iya, oke. Nah, jadi waktu saya lahir itu ayah saya sudah kepala SMEA waktu itu di salah satu kabupaten di Aceh Timur. Mm-mm. Itu ayah udah jadi kepala SMEA. Masa itu tuh masih jarang sekali orang jadi kepala SMEA, padahal ayah waktu itu baru cuman lulusan D3 di Oh USU iya. ya, Universitas Sumatera Utara. Begitu berlanjut, kemudian kami pindah ke Banda Aceh. Ayah menjadi bekerja di Kanwil Depdikbud waktu itu sampai beliau pensiun di situ. Jadi em, jiwa pendidiknya sudah muncul sebenarnya dari awal. Nah, saya mau cerita sedikit nih, ada hal yang Mm. menarik. Iya. Bagaimana ayah mendukung kami gitu ya. Jadi waktu entah kenapa karena saya anak ketiga, masa itu kan saya masih anak bungsu, kami 5 bersaudara.
Jadi masih anak bungsu, jadi setiap malam ayah yang mengajari abang dan kakak saya itu belajar setiap malam. Kosongkan meja makan dan kemudian semua Hmm, duduk belajar. Itu masa itu betul. memang hampir semua rumah begitu gitu ya. Iya, Jadi ayah benar. yang Benar mengajar. indah Kalau itu. zaman kita kan ibu ya, ibu Ah, yang ah, ah. ngurusin. Tapi zaman saya dulu ayah saya memang yang mengajarkan. Jadi karena setiap malam mendengarkan gitu ya, ayah ajarin abang, ajarin kakak, lama-lama terbiasa. Jadi akhirnya saya bisa membaca tanpa diajarin. Oh, luar biasa. Umur 4 tahun saya udah bisa baca. Oh, Jadi, luar biasa. ya kan? Nah, terus tiba-tiba Mm-mm. umur 4 tahun udah baca buku cerita, udah macam-macam. Kalau ayah dinas ke Jakarta itu kami pesannya cuma buku gitu, pasti buku. Dan ayah sangat memanjakan kami dengan buku. Kami Mm. berlangganan majalah di masa itu tuh udah luar biasa lah ya. Sampai Ya, kemudian saya masuk SD. Masuk SD itu kan umur 7 tahun waktu itu dalam oke. kondisi kita belajar masa itu SD masih mengeja kan ya. Mm-mm. Ini Ibu Budi itu bukan masa Bu Ramya tuh, itu masih masa saya dan Bu Titin tuh ya. Masih Saya mengeja. gitu kok, Bu. Oh masih ya? Iya. Gitu kan? Nah, jadi kita yang sudah bisa membaca anak-anak disuruh masuk ke kelas yang orang sedang belajar sambil nunjuk di papan tulis itu kan sangat membosankan gitu ya. Hmm. Jadi akhirnya tingkah anak-anak saya itu muncul mengganggu. Saya nggak suka karena pelajaran itu membosankan saya sehingga akhirnya saya ganggu. Saya ke kelas, keliling sana, keliling sini, membuat situasi sangat tidak nyaman buat guru yang mengajar dan teman-teman yang lain. Akhirnya kepala sekolah manggil ayah saya karena saya kan dianggap troublemaker nih di kelas gitu ya. Nah, Iya, saya iya, iya. lihatlah bagaimana wise-nya orang zaman dulu ya, guru Mm-mm. dan orang tua. Jadi ayah datang, kemudian kepala sekolah menyampaikan komplain begini-begini. Ayah menyarankan coba jadikan dia itu sebagai asistennya guru di kelas gitu. Kalau dia Wah, dijadikan kelas asisten 1 guru, SD udah. iya, itu. Jadi mungkin itu cikal bakal saya menjadi pendidik ya, Oh, gitu kan. iya. Jadi coba Mm-mm. libatkan dia menjadi asistennya Bu Rahimi waktu itu namanya guru Mm-mm. saya. Oke, dijalankan. Saya jadi menjadi asisten Bu Mimi, boleh jalan kemana-mana mengajarkan ke teman-teman dari kelas ke kelas, dari bangku ke bangku dan aman. Jadi nggak ada lagi Alhamdulillah. seorang troublemaker. Saya jadi Ya, happy gitu asisten. kan. Malah happy. Iya, jadi akhirnya Wah. itu salah satu cara ayah saya untuk apa? Mm. Inilah menyalurkan Mm-mm. kebandelan anaknya gitu ya dengan cara yang baik. Tepat. Iya. Kira-kira gitu. Nah, Wah, mungkin luar itu biasa. Mm-mm. cikal bakal akhirnya Mm-mm. saya apa namanya jadi bisa menjadi dosen kali ya. Ah, Walaupun mungkin nggak terbayang waktu itu akan mm-mm. akan jadi seorang dosen. Kemudian ada Mm-mm. cerita bude saya juga yang saya lupa, tapi waktu saya ingat-ingat mungkin iya. Waktu saya masih kecil, kira-kira umur 7 tahun, 8 tahun, kami ke pantai bareng-bareng. Bude saya di Jakarta, mereka pulang ke Banda Aceh rame-rame dan kami jalan-jalan ke pantai. Iseng Bude bertanya gitu kan, Lili, kamu nanti kalau udah besar mau jadi apa? Kata Bude, jawaban saya spontan sambil lihat langit, mau jadi profesor. Gitu. Wah, alhamdulillah Ya, tersampaikan. ya kan. Jadi berarti Sampai. memang nggak tahu, mungkin itu Sampaikan. gantungan cita-cita kita masa Mm. kecil, tapi ternyata dicatat gitu ya oleh Alhamdulillah. Allah. Setelah Alhamdulillah. berapa puluh tahun gitu ya. Dan Ya, luar perjuangan biasa. yang besar, gitu. Mm-mm, dan perjuangan yang besar. Wah, Iya. menarik sekali ini. Mungkin nanti kita akan bahas tentang tema riset yang Bu Lili tekuni gitu ya. Akan Oke. tetapi kita sudah lihat ini di kolom chat ya, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa ada link presensi ya. Mohon silakan diisi dan obrolan ini ya akan semakin menarik dan insya Allah akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, ini di layar sudah ada link presensinya ya Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Mohon diisi. Nanti insya Allah sertifikat akan langsung masuk ke email kita masing-masing. Baik, kita lanjutkan obrolan kita bersama Ibu Profesor Lili ya dari USK. Nah, baik, menarik sekali ya Bu. Ternyata epidemiologi ya. Jadi
S3-nya justru di eh, Fakultas Faculty of, Kedokteran. iya, Fakultas Kedokteran. Nah, ternyata ini mematahkan katakanlah anggapan bahwa oh harus misalkan mau jadi profesor statistika berarti S1, S2, S3 itu harus statistika. Oh, Statistika. ternyata nih bisa kayak gitu ya. Asalkan Alhamdulillah mungkin itu bisa. ya. Ya, asalkan mungkin penelitiannya memang harus eh, Ada konsisten seperti itu. hubungannya. Mm-mm. Iya, Nah, betul. ya. Nah, ini kan salah satu ruh atau ide awal ya dari adanya GB Talk. Ini kan mungkin kita ingin ya katakanlah eh, apa mencari external examiner atau mungkin supervisor dan sebagainya. Nah, jadi kita lebih kenal nih apa nih bidang eh, penelitiannya Bu Lili seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu Prof Lili ya Baik. mengenai penelitian Ibu ya. Ya, baik Bu Ramya. Jadi di jurusan statistika sendiri itu kan sebenarnya ada 4 bidang minat gitu ya. Ada bidang minat industri, kemudian official statistik atau statistika resmi, kemudian computation, dan terakhir biostat. Jadi ada biostatistika. Jadi dari 4 bidang minat itu kemarin kenapa saya melanjutkan S3-nya ke biostatistik karena biostatistika memang belum ada. Sementara kita punya bayangan gitu ya. Kita butuh lah paling tidak orang-orang yang paham untuk bisa memberi rekomendasi ke bidang lain yang terkait, misalkan kedokteran, keperawatan, ilmu kesehatan dan sebagainya gitu ya secara umum. Nah, jadi berawal sebenarnya semangat riset itu memang betul-betul muncul saya S3. Profesor saya, Profesor Vira Sakdi Chong Suvivat Wong, itu Waduh, beliau, susah. ya susah ya. Saya juga belajar lama untuk nyebut nama beliau. Vira Sakdi itu memang passionnya di apa? Di riset. Publikasinya juga sudah cukup banyak, citationnya lebih dari 2.000 gitu ya, 2.500-an. Dan memang beliau itu dengan sifat humble-nya itu memang betul-betul menggiring semua anak bimbingannya itu untuk awalnya dipaksa untuk suka riset, tapi akhirnya memang suka gitu. Bagaimana cara beliau gitu kan? Beliau tuh memang dari awal tuh kita diajak, kemudian ditrain sedikit bagaimana caranya, dikasih teknik, dan yang paling penting tuh diajak ikut gitu itu ya. Dan salah satu pesan beliau yang saya paling ingat adalah setelah kamu S3, tolong 5 tahun pertama kamu jangan pegang manajemen apapun. Just focus on your research gitu kan. Saya coba menerapkan itu. Mungkin cuma 4 tahun bertahan, 4 tahun setengah lah ya. Tapi saya menolak begitu banyak kegiatan administratif yang diminta saya bantu. Saya tolak dulu. Saya ingin sekali belajar bagaimana sebenarnya riset yang baik. Sampai sekarang pun saya masih belum dapat sebenarnya bagaimana sebenarnya manajemen terbaik yang kita bisa lakukan seperti mereka lakukan gitu. Tapi paling tidak kita sudah mulai, gitu kan ya. Nah, jadi pada saat pertama itu awal sekali riset saya itu adalah tentang universal health coverage karena waktu itu di tahun 2010 saat saya masuk itu kan Aceh adalah salah satu provinsi yang menjadi model untuk penerapan asuransi kesehatan masyarakat. Waktu itu di Indonesia belum ada. Kita sudah punya JKA waktu itu, Jaminan Kesehatan Aceh. Tapi seiring berjalannya waktu, lagi saya ngerjain riset itu, tiba-tiba kan di 2012 pemerintah pusat sudah mengadopsi dan kemudian kita sudah punya asuransi kesehatan yang bersifat nasional gitu ya. Tapi tetap akhirnya kami melakukan semacam evaluasi waktu itu. Mengapa saya memilih topik itu juga karena permintaan kepala dinas kami waktu itu. Coba kita evaluasi ini JKA, apakah sudah berjalan baik? Terus connecting dengan bidang saya tentu epidemiologi dan biostatistik. Jadi kita melihat maternal health ya, kesehatan ibu, bagaimana tingkat utilization dan satisfaction mereka dikaitkan dengan asuransi kesehatan di Aceh. Kemudian setelah saya selesai, kemudian saya mulai melihat dan kami bertemu dengan banyak jaringan di Aceh, salah satunya di bagian kesehatan. Kalau kita pelajari saat itu memang yang bicara soal ibu hamil, bayi, balita itu udah banyak. Jadi pemerintah memang sudah concern sekali ke situ. Kita bisa lihat profil dan sebagainya. Tapi untuk adolescent, untuk remaja tuh belum ada. Artinya belum ada pada saat itu tuh betul-betul panduan yang jelas sebenarnya remaja ini mau dikemanakan. Padahal di sisi lain mereka adalah sebenarnya cikal bakal kan untuk lahirnya generasi yang lebih sehat gitu kan ya. Iya, Nah, betul. jadi akhirnya kami diskusi dalam tim.
karena memang riset itu nggak bisa kerja sendiri, nggak mungkin. Jadi jangan kita merasa bahwa kita hanya perlu bidang kita, itu nggak akan jalan. Dia harus kolaborasi dan harus jadi satu tim gitu ya. Akhirnya sejak 2019 sampai 2022 mungkin atau 2021 akhir kami fokusnya di remaja gitu ya. Tentu yang namanya fokus kan bukan berarti yang lain tidak dilakukan. Jadi karena memang saat itu semangat kami untuk melakukan penelitian itu cukup baik bersama tim, akhirnya kami juga melihat balita, ibu hamil Hmm. dan sebagainya. Tapi fokus utama kami adalah ke remaja. Remaja. Jadi yang sangat menyedihkan saat itu adalah kita coba survei kecil sebenarnya di SMA-SMA yang ada di Banda Aceh waktu Hmm. itu. Dan percayakah bahwa ada satu SMA yang sangat dekat dengan pusat pendidikan, dengan universitas kami, itu Hmm. waktu kita assess ya, waktu kita datangi, kita survei sederhana, 100% remaja laki-lakinya itu anemia. Oh ya Allah, laki-lakinya ya, Oke, 100% remaja 100%. laki-lakinya. Kalau wanitanya tidak juga lebih baik, di Mm-mm. atas 80%. Kemudian kita coba tanya, sepintas aja nih, kira-kira kenapa? Kamu nggak sarapan pagi ya? Iya Bu, saya nggak sarapan pagi. Kenapa nggak boleh? Kamu tuh Mm-mm. harus sarapan pagi itu penting buat begini, begini, begini. Jawabannya sangat menyedihkan, terutama untuk kita ibu-ibu, mungkin bisa jadi catatan. Karena mama saya nggak bangun Bu, pagi. Aduh. Jadi ibu saya nggak bangun dan tidak ada yang buat sarapan. Jadi hal itu tuh sangat mengiris hati kita gitu ya. Mm-mm. Jadi bukan karena kamu nggak mau, enggak Bu, kami mau tapi ibu saya nggak bangun untuk bikin sarapan. Nah, itu salah satu hal kecil. Ya, kemudian kita lakukan lebih luas lagi ke beberapa puskesmas, kemudian ke household ya, survei yang bersifat apa namanya rumah tangga itu Mm-mm. juga jadi sesuatu yang perlu kita ini kan kita apa kita perhatikan sampai akhirnya di 2017-18 kami bisa membuat profil status gizi untuk remaja, alhamdulillah, dan buku itu Mm. sudah kami rekomendasikan ke Kepala Dinas Kesehatan Kota waktu itu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kan jaringan atau networking kita dengan PSU sampai sekarang sangat kuat. Oh, Alhamdulillah, masih sangat ya, kuat. Dan masih kami kuat. juga sampai 2024 ini masih terikat dengan penelitian, tapi larinya ke TB. Jadi akhirnya di 2019 pelan-pelan ya, 2020-an gitu, saya eh, mulai terbuka atau mulai mengembangkan untuk penelitian yang kaitannya ke tuberkulosis atau TB. Oh ya, TB Karena ya. grant saat itu memang hampir semua ke TB dan banyak permintaan dari dinas kesehatan atau lembaga terkait yang ingin kita mendapatkan informasi lebih lah ya, yang orang statistik bisa kasih tambahan informasi lebih terhadap kasus tersebut. Jadi untungnya kita orang statistik ini buat semua tim statistik se-Indonesia, alhamdulillah ya. Kita tuh orang statistik kalau masuk kemana aja kan bisa ya. Oh Kita mau iya, kemana aja bisa, karena kan kita tuh ya. dipakai di mana saja. Sebut satu Mm-mm. bagian, sebut satu bidang, pasti perlu statistik. Dan maka kita kewalahan juga ini di jurusan untuk apa ya, mengakomodir keinginan lembaga lain atau instansi gitu ya terhadap tenaga profesional kita, kurang lebih begitu. Nah, jadi bagusnya kita nih waktu pengalaman saya sekolah lagi nih waktu di PSU di epidemiologi tuh mereka tuh tentang analisis faktor aja masih nggak tahu misalkan gitu ya. Mm. Nah, jadi pada saat kita menyampaikan tentang bagaimana kita bisa membuat variabel yang begitu banyak menjadi yang parsimoni, yang cukup, itu salah satunya bisa dengan vector analysis misalnya, itu sesuatu yang menurut mereka, wah bagus sekali, padahal biasa aja buat kita, gitu kan ya. Nah, hal-hal begitu tuh menjadi sesuatu yang perlu kita syukuri gitu kan. Jadi, dan kita bisa membantu lah untuk pihak-pihak lain yang terkait, termasuk dalam pengambilan kebijakan. Nah, jadi akhirnya sejak saat itu sampai sekarang kami saya mulai fokus ke apa namanya riset yang kaitannya dengan TB. Yang terbaru saya coba lihat catatannya. Yang terbaru adalah kami sekarang
atau di USK saya menjadi project site director gitu ya untuk administratif suplemen Fogarty International Center Training Grant. Jadi grantnya dari Fogarty International dan itu adalah tentang diversity, equity, and inclusion dan merupakan diversity grant. Jadi di sini kerjasama 4 perguruan tinggi, PSU Thailand tentu, Mahidol University, sama USU dan USK. Nah ini dalam kaitan ini nih saya harus ke Thailand bulan Hmm. depan. Nah, itu kayak saya khawatir juga kondisi-kondisi apa namanya Ya. COVID itu ya. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah. Ya, Nah, jadi amin. Ya. amin. Jadi prinsipnya itu Bu Ramya, kalau Mm. kita kembangkan riset, percayalah tidak mungkin bekerja sendiri, harus Iya, dalam satu tim dan tim. Ya. pastikan bahwa apa ya, kita itu tidak menjadikan ilmu kita tuh sesuatu yang paling penting, nggak begitu. Mm. Tapi dia harus saling mengisi gitu ya, Mm. kekosongan-kekosongan ada sehingga semua bagian dari tim itu menjadi penting. Kira-kira gitu. Oh ya, mantap, mantap. Nah, kalau sehari-harinya sekarang kan Bu Lili ini mengajar di Departemen Statistika ya, Ya, ya. betul. Itu berarti mata kuliah apa tuh? Ada hubungannya nggak dengan riset Yang yang udah Bu pasti Lili? sih harus pengantar statistika. Kalau kami di Oke. MIPA itu pengantar statistika itu mata Mm-mm. kuliah bersama MIPA. Jadi Mm-mm. semua prodi kan mereka harus dapat. Nah, itu pertama. Kemudian semua yang kaitannya dengan biostatistik, pengantar Oke. epidemiologi, Mm-mm. kemudian meta analisis, Oke. apalagi komunitas ya, epidemiologi komunitas, apalagi semua yang berkaitan dengan itu. Kemudian di samping itu kita juga mau tidak mau yang harus membantu prodi-prodi lain yang butuh. Jadi misalnya di keperawatan, Mm-mm. kemudian di apa namanya agroteknologi gitu ya, di Oh ya. beberapa beberapa bagian yang memang sesuai dengan biostatistik. Mm-mm. Kira-kira gitu. Oh ya, siap. Nah, Kurang lebih seperti kalau itu. buku ya, ini mungkin banyak yang tertarik nih ya tentang biostat gitu ya, Hmm, epidemiologi itu. Ada ya. nggak Bu buku rekomendasi ya dari Bu Prof Lili ini? Buku apa nih yang harus dibaca gitu untuk kita yang mau melakukan riset di bidang itu gitu? Kalau untuk awal mungkin Daniel bagus ya, Daniel Oh, Wynn. Kan Daniel Wynn kita juga sudah buku mm, di statistik lain juga ada mungkin dia oke. statistik non parametrik kan Mm-mm. juga dia yang buat. Jadi Introduction to Biostatistik si Wynn, Oh iya. Daniel Wynn Mm-mm. itu bagus, terutama Ya. untuk awal perkenalan ke mahasiswa karena dia apa ya nggak terlalu jelimet seperti statistika pendekatan statistika dan matematika, tapi dia lebih ke aplikasinya seperti apa. Jadi mahasiswa akan lebih tertarik belajar dari contoh dulu gitu ya, dari penerapan dulu, baru dia kalau ingin mengembangkan lebih jauh dia bisa mencari buku-buku yang lebih konseptual, yang lebih gitu. Oh iya, siap, siap. Mm, mm, mm. Baik, ini bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ada pertanyaan ya silahkan gitu ya untuk disampaikan di kolom chat ya boleh nanti saya sampaikan gitu ya saya bacakan gitu. Nah, baik. Ini Prof Lili sudah dikukuhkan ya bulan lalu ya kalau nggak Alhamdulillah, salah. ya Mm-mm. 17 November, 17 17 November. Tapi November. itu panjang juga ceritanya. Sebelumnya saya Ah, tuh ngucapin gimana tuh? ucapin makasih juga nih ke Pak Prof Asep Saifuddin dan Oh ya, Prof Prof Ahmad Asep. Fauzi yang menjadi reviewer saya gitu ya. Ahmad Fauzi, UI ya Bu? UII UII ya? ya, Oh iya. terima kasih Iya, oke. banyak. Beliau sangat mendukung dan mensupport. Padahal dan kemarin Prof Asep kalau nggak ada itu apa namanya acara yang bersamaan, beliau juga berencana hadir gitu ya. Insya Oh Allah di iya. kesempatan yang lain Prof Asep bisa hadir ke Aceh. Iya. Jadi saya memasukkan berkas itu tanggal 20 Juni 2020, tiga Oh, tahun lama yang sekali ya? lalu. 3 tahun Iya, kurang luar biasa. berapa ya? Kurang sekian bulan kali ya. Dan SK saya itu turun 1 Agustus 2023. Iya. Jadi saya memasukkan itu tuh beda sebulan sama Provizir. Provizir Mei dan saya itu Juni gitu ya. Terus memasukkan itu pun juga sebenarnya lebih ke motif dorongan teman-teman sebenarnya. Jadi nggak ada semangat sama sekali. Jadi waktu saya baru 2 tahun pulang sekolah, udah mulai ada beberapa publikasi gitu, teman-teman masukkan Bu Lili mumpung lagi semangat gitu kan ya. Jadi hampir semua tuh memang dukungan teman-teman lah. Mereka yang bekerja, mereka yang mempersiapkan saya iya aja gitu. Jadi pada saat saya masukkan pertama, kemudian kan kita bisa ini ya, bisa Eh, berselancar itu kan. Provizir Selancar PAK. aman gitu, hijau terus gitu ya.
kok saya belum ada jawaban-jawaban gitu ya. Tiba-tiba kemudian jawabannya tuh berapa bulan ya? Mungkin 8 bulan kemudian dan merah gitu kan. Akhirnya dikembalikan lagi. Cuman itulah kadang-kadang prinsipnya itu aja, ikutin alur saja. Jadi nggak usah stres atau apa, santai saja gitu, ikutin alur. Dan saya Mm-mm. terlalu santai mungkin. Jadi setelah keluar apa namanya revisi, itu revisinya kan menurut saya apa nih yang saya harus perbaiki karena tidak dikatakan kurang, tidak dikatakan jurnalnya kurang atau proceedingnya kurang, tidak dikatakan syarat khususnya bermasalah gitu nggak ada, cuman disarankan Mm-mm. aja sebaiknya jurnal ditambah supaya Oh. antara proceeding dan jurnal itu combine, artinya dapat Hmm. dibandingkan, artinya sebanding, kan cuma gitu kan. Mm-mm. Akhirnya udah saya diemin 1 tahun tuh memang saya nggak ngapa-ngapain. Saya pikir ah biarin Gitu. aja lah, udahlah biarin aja gitu. Nanti kalau cukup saya mau tambah banyak gitu. Iya. Jadi kan, jadi memang salah saya. Setahun itu saya memang nggak ngapa-ngapain setelah keluar. Kemudian apa namanya kami melakukan dan kemudian saya tambah 1 tahun kemudian kita tambah lagi publikasinya gitu ya dan sebagainya. Kemudian cuma 2 kali ya setelah itu Mm-mm. dicek lagi sekali lagi, kemudian mereka mengatakan ada yang kurang, kalau saya nggak salah surat dari universitas, jadi administrasinya secara umum dan sebagainya, kemudian masukkan lagi gitu ya. Oh ada yang kedua itu beliau Mm-mm. tim reviewnya juga mungkin mereka silap dalam sistem. Saya sepakat juga kadang-kadang sistem itu bermasalah. Jadi ada yang dikatakan tidak bisa dibuka, apa Oh, namanya linknya linknya. tidak Iya. terbuka, padahal kita udah Mm-mm. coba bisa gitu kan. Iya. Kemudian mungkin karena kesibukan dan apa segala macam itu pernyataan yang dituliskan oleh reviewer itu berulang-ulang sampai berpuluh-puluh halaman gitu Hmm. kan. Sampai 60 halaman tuh ulangan pernyataan aja. Jadi mungkin hal-hal teknis seperti itulah gitu ya. Em, udah akhirnya setelah itu kita coba perbaiki lagi, revisi lagi ya tentu disemangatin teman-teman semua. Artinya bukan direvisi, cuman memastikan bahwa oh ini udah dijawab yang kemarin, sudah ditambahkan, ini sudah, yang ini sudah kita tambahkan gitu aja. Alhamdulillah kemarin berhasil hijau dia. Jadi Alhamdulillah berakhir bahagia gitu ya. akhir bahagia. Ya, Ya gitu kesabaran itu aja. akhirnya membuahkan hasil. Seperti itu. Cuman tanggung jawabnya gitu kan, Ah, jadi ah. terasa Ya. sesuatu yang apa ya, sesuatu yang berada pada posisi yang lebih dari tingkat posisi yang lain itu kan merupakan sebuah beban juga sebenarnya. Jadi tanggung Mm-mm. jawab kita Mm-mm. secara profesi itu kan menjadi berbeda. Oh gitu. Kemudian Mm-mm. apa ya, ada satu lagi bahwa khawatir orang jadi saya sebenarnya kok dipanggil Prof Lili itu Oh mungkin gitu. masih masih apa ya, lebih enak Lili aja gitu kan Oh ya. gitu ya. Nah, kalau prof tuh memang kesannya memang kita harus menjadi panutan lah, dan saya Hmm. merasa saya belum belum pantas menjadi panutan gitu ya. Jadi paling tidak dengan profesi ini atau dengan jabatan baru ini semangat kami untuk lebih apa menjalankan riset itu lebih baik gitu ya. Dan walaupun saat ini mungkin memang harus ada jabatan administrasi yang kita harus apa Mm-mm. kita emban gitu ya, paling tidak itu. Kemudian satu lagi bahwa mahasiswa kita itu adalah customer. Jadi Oke. ingat customer itu Baik. kalau misalkan Eh, kalau kita mau cerita tentang tentang perdagangan gitu kan, mm-mm. pembeli adalah raja misalkan gitu Raja. ya. Ya. Tapi kan dalam tanda petik sebenarnya kita hidup kan dari mahasiswa sebenarnya, ya kan? Hmm. Jadi Iya betul. mahasiswa yang kalau nggak ada mereka kita mau sehebat Nggak apapun ngajar. kan nggak ada, nggak ngajar. Nah, itu mahal apa ya? Hal-hal itu tuh saya pelajari banyak sekali saat saya S3. Jadi bagaimana mereka memperlakukan mahasiswanya. Mm-mm. Bagaimana dosen itu pada saat mereka sidang misalnya nih ya, ujian mahasiswa atau sidang. Kalau di enaknya kan kita kalau di luar nggak ada apa namanya sidang terbuka, sidang tertutup ya, udah Oh sidang iya. terbuka gitu aja Completion sekali ada ya? gitu aja. Oh Heeh, iya. kan? Heeh. Cuman ada Heeh. udah Completion ada seminar. qualifying, Oh, mm-mm. examination, ada Mm-mm. comprehensive, kemudian baru sidang seperti biasa aja. Mm-mm. Sana itu mereka memang bertanya itu karena mereka ingin tahu gitu loh. Betul. Heeh. Jadi Iya. bukan karena mereka mau apa ya, Menguji.
mencari atau menguji, mencari. mencari yang kita Heeh. nggak tahu itu nggak sama sekali dan itu Mau perlu kita konfirmasi gitu ya. betul-betul Heeh. hanya confirm gitu. Dan kemudian senangnya lagi ujian ujian terbuka itu ujian kita itu dihadiri oleh mahasiswa. Jadi semua bisa Hmm. menilai, nggak ada ujian yang hanya dengan dosen saja gitu kan. Semua boleh bertanya gitu dan bagaimana mereka apa ya memposisikan mahasiswa S3 dan S2 itu saya belajar banyak sekali. Contoh kecil nih Bu Ramya, Ya. kami kan di satu tempat di satu ruang kuliah di tahun 2010 itu ada 15 negara yang bergabung. Ada China, ada Myanmar dengan 15 dialek bahasa yang harus saya pelajari satu semester dulu baru ngerti gitu kan. Nah, terus ada salah satu teman kami yang ngantuk. Jadi lagi Heeh. kuliah dia betul-betul tertidur sampai Iya. sampai pulas tertidur, tapi dosen tidak membangunkan gitu kan. Dosen Iya. membiarkan dia tertidur. Saya ingat waktu saya ngajar dulu masih S1, S2 tuh pasti saya bangunkan marah gitu kan ya. Nah, tapi di situ kita belajar bahwa setelah selesai kuliah, yang bersangkutan dipanggil ke ruangan, kemudian yang ditanyakan adalah apakah kami memberi Anda tugas yang terlalu banyak sampai Anda tidak sempat istirahat? Sih, Wah, sangat berempati. luar biasa. Jadi hal-hal gitu tuh Iya. kita pelajari dari sana. Kemudian bagaimana orang Hmm. Thai itu respectnya terhadap orang tua. Mereka bukan Muslim gitu ya, Mm-mm. tapi Iya. bagaimana mereka respect. Jadi kalau ada antrian di rumah sakit, orang tua misalnya nomor 100 lah, yang lain semua Mm. orang-orang lebih muda, mereka akan ambil tuh orang tua ke Dahulukan. depan. Iya. Oh. Dan dan eh, dan bagaimana mereka itu ya dengan agamanya mengatakan bahwa semakin tua umur seseorang meninggal, katakan ayahnya meninggal umur 95, itu maka mereka tuh semakin apa ya, semakin dijayakan hidupnya, kira-kira gitu. Hmm. Mungkin karena itu bukan karena Mm-mm. posisi seperti agama kita, tapi paling tidak praktis yang mereka lakukan tuh menjadi contoh buat kita gitu ya. Mm-mm. Nah, kira-kira gitu. Jadi Ya. kita sekolah sebenarnya mungkin pengalaman Bu Ramya juga. Kita sekolah, makanya untuk yang S2 ini perlu untuk Ya. sekolah lagi. Kita tidak hanya belajar tentang teori atau tentang ilmu kita, sama sekali enggak. Tapi Mm-mm. banyak hal lain yang menjadi pelajaran gitu kan ya, yang bisa Mm. membuka wawasan kita gitu, yang bisa membuat kita lebih kaya dan lebih mungkin lebih wise gitu ya, lebih Mm-mm. memahami bahwa sebenarnya kita ini nggak ada apa-apanya. Mungkin kalau kita nggak sekolah lagi kita merasa oh saya udah bisa semua gitu kan. Tapi berhadapan dengan orang lain dengan kemampuan yang jauh lebih di atas kita, itu membuat kita menyadari bahwa kita sebenarnya tuh nggak ada apa-apanya. Mm. Makanya perlu teamwork, makanya kita Iya. perlu bekerja sama dengan orang lain. Kira-kira gitu. Wah, luar biasa nih. Banyak sekali ya motivasi yang diberikan Bu Lili ini dan luar biasa ya apa yang didapatkan Bu Lili di pada saat sekolah di luar negeri itu langsung ya Bu ya diterapkan di eh, Iya, sebisanya, institusi. Mm-mm, ya luar biasa. sebisanya. Baik, kita sudah jam 9.56 Iya, ini. Silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Kebetulan juga Bu Lili ini ada agenda lain gitu ya di jam 10 iya ini. nih Nah, silakan. jam Eh, eh, 10, mohon tapi maaf. alhamdulillah, Silahkan alhamdulillah boleh masih berkenan, masih meluangkan waktunya di kegiatan eh, kesibukannya di weekend ini. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin ini udah saking jelasnya dan saking terkesimanya gitu ya terhadap apa yang Bu Lili sampaikan, luar biasa. Masih banyak nih yang sebenarnya yang mau kita gali, akan tetapi karena waktunya juga sudah ada di ujung gitu ya. Mungkin sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan ini ada sedikit oleh-oleh nih, ada bingkisan dari Forstad ya. Nah, Aduh, terima kasih. baik sudah ada di layar ya. Terima kasih ini eh, Bu Prof Lili ya atas kesediaannya. eh, Sharing ilmunya, sharing pengalaman, kemudian sharing inspirasinya gitu ya. Insya Allah ini sangat bermanfaat ya bagi kami di sini ya, Amin, insya Allah. dan juga bagi para mahasiswa ya. Ini sangat bermanfaat dan semoga ini menjadi amal jariah ya buat Bu Lili Amin, insya gitu ya. Allah. Amin. Dan ini kami mohon izin juga nanti akan di posting juga di YouTube Volstad Silahkan. seperti itu. Jadi eh, seperti itu. Makasih banyak ya Prof Lili. Kami doakan ke depannya ini semakin sukses dan senantiasa sehat seperti itu. Dan mohon maaf ya jika ada Amin. yang tidak berkenan di sini. Insya Allah Oke, nggak ada ya. Mudah-mudahan berguna apa yang saya sampaikan. Tetap ya semangat sangat. semuanya gitu ya. Terima kasih dan jangan takut
untuk kuliah sedikit keluar dari bidang-bidang Hmm. kita, nggak ada masalah. Yang penting Ya. risetnya kami udah jadi provizir saya itu kan Mm-mm. bagiannya tuh di luar statistik terapan yang sebenarnya gitu ya. Tapi Mm-mm. alhamdulillah bisa sampai ke tahap ini gitu. Jadi mudah-mudahan bisa berguna pengalaman ini. Terima kasih sekali Iya, lagi. iya, Mohon iya. maaf juga Iya, jika ada masalah. Mohon maaf juga tidak bisa kita lanjutkan karena waktu ya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya, Prof. Lili, dan terima kasih nih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di weekendnya ya. Eh, Insya Allah ya, ini adalah GB Talk yang terakhir ya, Bu ya. Terakhir Oh, di di tahun tahun ini ya, 2023 betul, ya. betul. Jadi Ya, Insya Allah ya. nanti kita akan bertemu lagi ya di tahun depan ya dengan Insya Allah. narasumber yang tidak kalah menariknya. Baik, Ya. dan kemudian mohon Bapak Ibu dan adik-adik berkenan untuk dapat follow Instagram dan YouTube Volstad. Insya Allah akan ada update dan informasi terbaru di situ. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber kita yang hebat, Prof. Lili, ya, dan juga kepada Bapak Ibu eh, peserta GB Talk. Insya Allah sampai jumpa tahun depan. Saya Ramia Rahmawati pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.